Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Welcome back to my channel. Kembali lagi dengan aku Yura. Nah, kali ini aku mau membahas soal P3K guru, teman-teman. Jadi bagi teman-teman guru yang sedang mempersiapkan tes P3K di tahun 2025, silakan bisa pantengin video dari aku kali ini ya, teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang bertanya-tanya bagaimana sih untuk mengikuti tryout gratis dari aku, silakan terus pantengin video ini ya, teman-teman. Nanti di tengah-tengah video akan aku sampaikan caranya seperti itu. Nah, bagi teman-teman yang belum subscribe channel aku nih, silahkan di subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan pembahasan soal dan info yang berkenaan dengan tes P3K. Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe nih, aku doakan semoga dimudahkan ya teman-teman, bisa lulus dengan mudah satu kali tes saja. Amin amin ya robbal alamin. Soal yang pertama, dalam sebuah rapat, seorang guru mengkritik metode mengajar Anda di depan rekan-rekan lain. Bagaimana respon terbaik? A. Menjawab kritik dengan sabar agar tidak dianggap lemah. B. Menyadari kelemahan dan segera memperbaiki metode mengajar. C. Mendengarkan kritik dengan terbuka dan mengajak diskusi untuk mencari solusi. D. Membuat kritik tersebut sebagai motivasi dan tetap percaya diri dalam mengajar. E. Memilih damai dan mau belajar metode yang dianggap baik oleh rekan kerja. Nah, di sini ya teman-teman, jadi ciri khas soal seperti ini akan ada banyak opsi yang tampak benar ya teman-teman. Namun kita harus bisa menemukan opsi mana sih yang terbaik dan juga sesuai dengan konteks soal. Nah, opsi yang A, menjawab kritik dengan sabar agar tidak dianggap lemah. Memang baik ya teman-teman kalau kita menjawab kritikannya itu dengan sabar. Namun jika hanya untuk tidak dianggap lemah saja, sebenarnya di sini kurang masuk ya teman-teman, seperti itu. Jadi bukan itu tujuan utamanya. Opsi yang B, menyadari kelemahan dan segera memperbaiki metode mengajar. Nah, di sini kita jika memang memiliki kelemahan, kalau kita menyadari dan ingin memperbaiki terus ya teman-teman, itu bagus. Namun tanpa kita diskusi lebih lanjut ya teman-teman, jadi mungkin saja kritikannya tidak sepenuhnya valid atau relevan, tidak sepenuhnya benar ya teman-teman, seperti itu. Jadi kan mungkin saja metode tersebut memang sebenarnya bagus seperti itu. Itu kan hanya pendapat dari seorang rekan kerja kita saja, seperti itu. Jadi tidak langsung segera memperbaiki metode mengajar kita. Namun alangkah baiknya kita diskusikan terlebih dahulu ya teman-teman, seperti itu. Opsi yang C, mendengarkan kritik dengan terbuka dan mengajak diskusi untuk mencari solusi. Nah, di sini bagus teman-teman. Jadi ada kata diskusi. Jadi di sini lebih sempurna daripada opsi A dan B, seperti itu. Jadi dengan mendengarkan dan mendiskusikan, jadi guru dapat memahami perspektif rekan kerja, lalu juga mengevaluasi metode mengajar dan menemukan solusi yang lebih baik demi pembelajaran yang efektif, seperti itu. Jadi belum tentu metode yang dianggap tidak baik oleh rekan kerja, belum tentu itu memang metode yang tidak baik ya teman-teman, seperti itu. Jadi alangkah baik ada proses diskusi di dalamnya. Opsi yang D, membuat kritik tersebut sebagai motivasi dan tetap percaya diri dalam mengajar. Nah, di sini tampaknya tidak sesuai dengan konteks soal ya teman-teman. Walaupun itu positif, namun jika tanpa evaluasi lebih lanjut bisa jadi hanya bersifat reaktif tanpa pemahaman yang mendalam, seperti itu ya teman-teman. Opsi yang E, memilih damai dan mau belajar metode yang dianggap baik oleh rekan kerja. Nah, di sini seperti aku yang sampaikan sebelumnya ya teman-teman, tidak selalu berarti bahwa metode mereka itu lebih baik atau sesuai untuk setiap situasi ya teman-teman, seperti itu. Kita yang paling memahami kesulitan kita dalam kelas, seperti itu. Jadi belum tentu metode yang dianggap baik oleh rekan kerja kita belum tentu sesuai untuk diterapkan pada siswa kita atau di kelas kita, seperti itu. Jadi yang terbaik seharusnya melewati tahap diskusi terlebih dahulu. Jawabannya adalah opsi yang C. Soal nomor 2, Anda memiliki siswa dengan tingkat pemahaman yang sangat beragam dalam satu kelas. Bagaimana strategi Anda untuk memastikan semua siswa dapat mencapai tujuan pembelajaran? A. Memastikan menyampaikan tujuan pembelajaran sebelum memberikan materi agar siswa mengetahui tujuan belajar. B. Menerapkan strategi pembelajaran aktif seperti diskusi kelompok, tutor sebaya, dan blended learning. C. Memberikan asesmen formatif dan sumatif untuk mengukur pemahaman siswa. D. Memberikan materi yang beragam agar siswa tidak bosan dan terus termotivasi belajar. E. Menerapkan remedial dan pengayaan untuk mencapai kompetensi yang diinginkan.
Opsi yang A memastikan menyampaikan tujuan pembelajaran sebelum memberikan materi agar siswa mengetahui tujuan belajar. Nah, di kegiatan pendahuluan memang seperti itu ya teman-teman. Memang penting untuk menyampaikan kepada siswa. Namun tidak cukup untuk mengakomodasi perbedaan pemahaman siswa ya teman-teman. Jadi opsi yang A memang penting untuk dilakukan, namun untuk menjadi strategi memastikan semua siswa dapat mencapai tujuan pembelajaran tersebut, belum tentu opsi A itu efektif dan efisien ya teman-teman. Jadi harus ada langkah lainnya seperti itu. Opsi yang B menerapkan strategi pembelajaran aktif seperti diskusi kelompok, tutor sebaya, dan blended learning. Nah, di sini bagus ya teman-teman. Jadi kita menggunakan banyak metode dalam mengajar seperti itu. Jika kita memiliki siswa dengan tingkat pemahaman yang beragam, jadi strategi pembelajaran aktif akan memungkinkan siswa yang lebih cepat memahami materi untuk membantu yang lain. Jadi melalui tutor sebaya istilahnya. Lalu juga ada diskusi kelompok dan blended learning. Kalau blended learning itu adalah gabungan pembelajaran tatap muka dan digital. Ini sangat populer sekali saat COVID, bahkan setelah COVID ya teman-teman. Ini akan membantu siswa dengan gaya belajar berbeda untuk lebih memahami materi sesuai dengan kecepatan mereka seperti itu. Jadi menggunakan banyak metode, tidak hanya monoton itu saja, apalagi hanya ceramah saja ya teman-teman. Jadi harus student center seperti itu. Opsi yang C memberikan asesmen formatif dan sumatif untuk mengukur pemahaman siswa. Nah, di sini kan asesmen saja tujuannya adalah untuk mengukur seperti itu ya teman-teman. Jadi bukan solusi langsung untuk perbedaan pemahaman seperti itu. Jadi kurang sesuai dengan konteks soal. Opsi yang D memberikan materi yang beragam agar siswa tidak bosan dan terus termotivasi belajar. Nah, materinya seharusnya tidak masalah jika sama ya teman-teman, yang beragam justru metodenya atau model pembelajarannya seperti itu ya teman-teman. Jadi tidak secara spesifik menjawab tantangan siswa dengan tingkat pemahaman yang berbeda-beda. Jadi tidak berkenaan dengan materi seperti itu. Opsi yang M menerapkan remedial dan pengayaan untuk mencapai kompetensi yang diinginkan. Nah, di sini penting memang ya teman-teman untuk mengadakan remedial dan pengayaan seperti itu bagi yang belum tuntas dan juga yang sudah tuntas. Tetapi ini lebih kepada tindak lanjut setelah pembelajaran teman-teman. Jadi bukan strategi utama untuk mengatasi perbedaan pemahaman dalam proses pembelajaran. Kalau pemahaman itu biasanya kan di proses pembelajarannya. Berarti di sini kata kuncinya adalah seharusnya lebih kepada metode atau model pembelajaran. Jadi yang lebih masuk di sini adalah opsi yang B. Soal nomor 3, bagaimana cara Anda menyikapi perbedaan pendapat dengan rekan sejawat terkait metode pengajaran yang digunakan? A. Mengedepankan komunikasi terbuka dan diskusi profesional. B. Berusaha memahami sudut pandang rekan sejawat dan mencari jalan tengah. B. Mencari masukan dari kepala sekolah atau tim pengembang kurikulum. D. Selalu melakukan refleksi diri dan meminta refleksi dari peserta didik juga. E. Kreatif dan inovatif dalam menciptakan metode mengajar baru setiap harinya. Nah, di sini kata kuncinya adalah konfliknya dengan rekan sejawat ya teman-teman. Jadi ada perbedaan pendapat seperti itu. Nah, di sini akan aku terapkan cara cepat untuk mengerjakan soal macam ini ya teman-teman. Jadi yang pertama digunakan adalah eliminasi opsi yang pasti tidak mungkin ya teman-teman. Jadi mencari masukan dari kepala sekolah di sini tidak harus dilakukan terlebih dahulu karena kita harus bisa menyelesaikan masalah sendiri terlebih dahulu ya teman-teman bersama rekan kerja seperti itu. Di sini kan antara kita dan rekan kerja. Lalu di sini juga ada yang tidak mungkin, di sini ada peserta didik. Padahal di sini antara kita dan rekan kerja kita seperti itu, bukan peserta didik. Pasti tidak mungkin. Nah, opsi yang E di sini juga tidak mungkin teman-teman karena kreatif dan inovatif dalam menciptakan metode mengajar ini tampak tidak nyambung atau tidak sesuai dengan konteks soal. Konteksnya kan ada perbedaan pendapat antara rekan sejawat ya teman-teman dan kita seperti itu terkait metode pengajaran, bagaimana kita menyikapinya. Jadi bukan kreatif dan inovatif. Ini tidak nyambung walaupun jawabannya bagus ya teman-teman seperti itu. Kita eliminasi. Nah, antara opsi A dan B mana sih yang terbaik? Nah, opsi yang A mengedepankan komunikasi terbuka dan diskusi profesional. Nah, kuncinya kalau
menggunakan diskusi itu selalu bagus ya teman-teman. Diskusi itu baik sekali untuk mencari solusi bersama ya teman-teman, yang baik untuk semua seperti itu. Jadi diskusi itu adalah langkah atau tahapan yang paling bijak seperti itu. Seharusnya itulah jawabannya. Nah, kita lihat opsi yang B, berusaha memahami sudut pandang rekan sejawat dan mencari jalan tengah. Nah, mencari jalan tengah di sini juga bagus teman-teman, namun tidak jelas ini menggunakan teknik apa seperti itu. Jadi tidak jelas menggunakan teknik diskusi misalnya seperti itu ya teman-teman. Jadi kita lebih baik memilih opsi A yang jelas-jelas menyebutkan kata diskusi di situ ya teman-teman. Jadi kemungkinan opsi B di sini poinnya lebih rendah daripada opsi yang A. Jadi jawabannya adalah opsi yang A. Soal nomor 4, Anda adalah wali kelas di sebuah sekolah S. Di kelas Anda ternyata sebagian besar siswanya tampak tidak bersemangat dalam kegiatan belajar mengajar. Bagaimana Anda menangani siswa yang tampak kurang termotivasi dalam belajar? A. Mencari tahu penyebab kurangnya motivasi melalui observasi dan komunikasi langsung. B. Menerapkan pembelajaran berbasis proyek agar siswa lebih aktif dan terlibat. C. Memberikan umpan balik positif dan dorongan sesuai dengan minat serta potensi siswa. D. Memanggil siswa-siswa tersebut dan memberikan semangat serta mata pelajaran tambahan. E. Menggunakan metode diskusi untuk membuat siswa lebih aktif dan antusias dalam kelas. Nah, di sini ya teman-teman, kuncinya adalah sebagian besar siswa kita itu tidak bersemangat ya teman-teman dalam kegiatan belajar mengajar di kelas seperti itu. Nah, yang harus kita lakukan untuk menangani siswa yang tampak kurang termotivasi tersebut adalah opsi yang A, mencari tahu penyebab kurangnya motivasi melalui observasi dan komunikasi langsung. Nah, di sini adalah langkah paling bijak teman-teman. Jadi langkah paling aman. Tidak langsung kita misal ada yang sakit ya teman-teman, kita langsung beri obat tertentu. Tidak ya teman-teman, namun kita observasi terlebih dahulu, kita tanya terlebih dahulu. Jadi apa keluhannya, ciri-ciri sakitnya apa, seperti itu ya teman-teman. Jadi tujuannya adalah memahami terlebih dahulu penyebab mereka kurang bersemangat dalam belajar. Jadi kan bisa banyak faktor ya teman-teman, bisa karena metode pembelajaran yang kurang menarik, tidak hanya selalu tentang metode teman-teman, kadang juga karena lingkungan keluarga, lalu juga masalah pribadi yang mempengaruhi semangat mereka. Jadi dengan observasi dan komunikasi langsung, kita bisa menemukan akar masalahnya. Jadi kita nanti akan menentukan strategi yang paling tepat untuk membantu mereka seperti itu. Jadi opsi A ini sudah sangat bagus sekali. Opsi yang B, pembelajaran berbasis proyek. Jadi kalau proyek sebenarnya PJBL ya teman-teman, kalau PBL itu problem based learning. Jadi agar siswa aktif dan terlibat. Sebenarnya penerapan banyak model pembelajaran, metode pembelajaran, strategi pembelajaran itu bagus teman-teman. Namun kita yang pertama kali dilakukan tidak serta-merta menerapkan metode tertentu, namun kita harus observasi terlebih dahulu, mencari penyebab kurangnya motivasi ya teman-teman, seperti itu. Jadi opsi yang B di sini bisa dilakukan setelah observasi terlebih dahulu atau berkomunikasi secara langsung. Opsi yang C, memberikan umpan balik positif dan dorongan sesuai dengan minat serta potensi siswa. Di sini walaupun tampak positif ya teman-teman, namun akan lebih efektif jika disesuaikan dengan kebutuhan spesifik siswa setelah memahami masalahnya terlebih dahulu teman-teman, seperti itu. Jelas-jelas kan di situ tidak bersemangat seperti itu ya teman-teman. Opsi yang D, memanggil siswa-siswa tersebut dan memberikan semangat serta mata pelajaran tambahan. Nah, di sini memberikan semangat ya oke-oke saja ya teman-teman. Namun mata pelajaran tambahan mungkin saja bisa membuat mereka tambah stres atau down, seperti itu ya teman-teman. Ini bukan solusi utama, seperti itu. Opsi yang E, menggunakan metode diskusi untuk membuat siswa lebih aktif dan antusias dalam kelas. Sama ya teman-teman. Jadi tidak serta-merta menerapkan metode tertentu, model tertentu, namun kita harus ketahui terlebih dahulu apa masalahnya dengan observasi dan komunikasi langsung. Jawabannya adalah opsi yang A. Soal nomor 5, jika Anda diberi kebebasan untuk melakukan inovasi dalam mengajar, apa yang akan Anda lakukan? A. Menerapkan model pembelajaran problem based learning kepada siswa. B. Menggunakan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar siswa. C. Memberikan kebebasan kepada siswa untuk menggunakan berbagai sumber belajar. D. Mengimplementasikan metode eksperimen di kelas dan mengakhirinya dengan presentasi. E. Mengembangkan media pembelajaran kreatif yang menarik bagi siswa. Nah, kuncinya adalah di inovasi ya teman-teman, di kata inovasi.
Jadi definisi inovasi itu kan menciptakan sesuatu yang baru ya teman-teman, seperti itu, yang lebih baik. Jadi kita memberikan ide yang baru seperti itu. Nah, dalam konteks pendidikan, inovasi itu bisa penerapan metode, strategi, lalu juga pengimplementasian media atau teknologi ya teman-teman, seperti itu. Jadi kita harus kreatif dan inovatif seperti itu. Nah, kita cari mana sih yang paling kreatif, yang benar-benar kita berkontribusi seperti itu ya teman-teman. Nah, sebenarnya opsi yang A ini bagus ya teman-teman. Jadi, kita menerapkan model pembelajaran problem based learning. Jadi, tidak hanya ceramah saja, konvensional seperti itu, metode jadul, ceramah. Namun kita lebih kepada student center. Namun model PBL di sini sudah banyak ya teman-teman dipakai oleh guru-guru seperti itu. Jadi sudah biasa, tidak murni dari kita seperti itu. Kita cari mana sih yang paling inovatif. Nah, opsi yang A menggunakan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar siswa. Nah, di sini bagus sekali ya teman-teman. Kita apalagi yang berada di terpencil seperti itu, sekolah terpencil bisa menggunakan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar. Ini bagus sekali. Namun apakah itu yang paling inovatif ya teman-teman? Jadi belum tentu. Jadi ini sudah diterapkan oleh banyak guru sebenarnya. Opsi yang C memberikan kebebasan kepada siswa untuk menggunakan berbagai sumber belajar. Nah, di sini kurang sesuai dengan konteks soal ya teman-teman. Di sini kan hanya memberikan kebebasan kepada siswa dalam memilih sumber belajar seperti itu. Opsi yang D mengimplementasikan metode eksperimen di kelas dan mengakhirinya dengan presentasi. Sama ya teman-teman, sama seperti yang aku sampaikan sebelumnya, PBL, lalu juga menggunakan metode-metode lain, lalu juga model lain seperti itu. Apalagi model-model dan metode yang sudah diterapkan oleh banyak guru, tidak murni dari kita. Nah, itu belum tentu yang paling inovatif ya teman-teman. Mungkin ini inovatif tapi tidak yang paling inovatif seperti itu. Ini kan sudah metode-metode biasa saja seperti itu ya. Yang terbaik adalah opsi yang teman-teman, karena di sini kita menjadi pengembang, mengembangkan media pembelajaran kreatif yang menarik bagi siswa. Berarti kan kita akan menciptakan atau memperkenalkan sesuatu yang baru dan lebih baik dalam bentuk ide, metode ya teman-teman, atau produk seperti itu. Jadi mungkin saja sudah ada media sebelumnya, kita mengembangkannya atau bahkan kita menciptakan media baru yang kreatif ya teman-teman, seperti itu. Jadi di sini kalau dalam konteks inovasi seperti itu lebih masuk opsi yang E. Soal nomor 6, seorang guru mendapati bahwa beberapa siswa sering berbicara sendiri saat pelajaran berlangsung, mengganggu teman lainnya. Apa langkah yang paling efektif untuk menangani situasi ini? A. Tidak terlalu mempermasalahkan perilaku mereka agar tidak mengganggu alur pembelajaran. B. Memberikan teguran keras di depan kelas agar siswa lain juga memahami. C. Menegur secara personal dan mencari tahu penyebab perilaku tersebut. D. Memindahkan siswa yang mengganggu ke bagian belakang kelas agar tidak mengganggu. Menasehati dan memberikan tugas tambahan sebagai bentuk hukuman yang positif. Nah, di sini kita ini ya teman-teman, terapkan metode eliminasi dari yang paling tidak mungkin ya teman-teman. Di sini jadi ada yang sering berbicara dan mengganggu teman seperti itu ya teman-teman. Langkah yang paling efektif yang ditanyakan, mungkin saja akan banyak langkah efektif di opsi ya teman-teman, namun kita cari yang paling efektif. Nah, opsi yang A tidak terlalu mempermasalahkan, di sini tampaknya kita cuek ya teman-teman, tidak akan mengambil sikap seperti itu kurang tepat. Opsi yang B memberikan teguran keras ya teman-teman. Nah, teguran keras itu belum tentu efektif, akan mempermalukan siswa tersebut, akan bahaya bagi mentalnya ya teman-teman. Jadi di sini kurang tepat dan bijak. Opsi yang C menegur secara personal. Nah, di sini kebalikannya teman-teman, daripada dengan keras dan di hadapan siswa lain seperti itu, alangkah baiknya secara personal ya teman-teman, baik-baik secara halus seperti itu. Tidak hanya menegur saja, namun kita cari tahu
terlebih dahulu penyebab perilaku tersebut. Jadi diobservasi dan komunikasi langsung, sama dengan soal sebelumnya ya teman-teman. Bagus sekali opsi yang C. Opsi yang D, memindahkan siswa yang mengganggu ke bagian belakang kelas, ini juga salah ya teman-teman. Belum tentu ini efektif dan efisien. Siapa tahu akan mengganggu di bagian belakang seperti itu. Nah, opsi yang E, menasehati dan memberikan tugas tambahan. Tugas tambahan ini tidak perlu ya teman-teman, seperti itu. Belum tentu bisa merubah dia menjadi lebih baik dan tidak mengganggu temannya. Jadi yang terbaik itu adalah opsi yang C. Nah, bagi teman-teman yang ingin ikut tryout P3K ya teman-teman, baik P3K guru, pengadministrasi perkantoran, lalu pengelola layanan operasional, penata ya teman-teman, dan operator layanan operasional, silahkan bisa akses linknya di bio Instagram aku ya teman-teman, bisa diklik di situ. Lalu ketika diklik akan otomatis diarahkan ke menu-menu tryout ya teman-teman. Di situ sudah banyak, silahkan bisa diakses sesuai dengan kebutuhan teman-teman semua. Soal nomor 7, seorang guru mendapat kritik dari orang tua siswa mengenai metode mengajarnya yang dianggap kurang efektif. Apa respon terbaik terhadap kritik ini? A, mengabaikan kritik karena orang tua tidak memahami metode mengajar. B, mendengarkan dengan seksama lalu segera berubah ke arah lebih baik. C, mendengarkan, mengevaluasi dan menyesuaikan metode bila diperlukan. D, bersikap bijak dan menjadikan kritikan sebagai motivasi yang membangun. E, mempertahankan metode mengajar dengan memodifikasi perubahan menyesuaikan dengan keinginan orang tua. Nah, di sini ya teman-teman, jadi kritikannya itu sekarang datang dari orang tua, bukan datang dari rekan kerja kita, seperti itu ya teman-teman. Dianggapnya kurang efektif. Nah, respon terbaik yang diminta ya teman-teman. Opsi yang A pasti salah karena ada kata mengabaikan. Kalau kata kerjanya negatif pasti salah ya teman-teman. Nah, opsi yang B, mendengarkan dengan saksama lalu segera berubah ke arah lebih baik. Nah, apakah di sini pendapat dari wali murid itu sudah benar-benar sesuai atau yang terbaik ya teman-teman untuk siswa kita? Karena kan belum tentu juga ya teman-teman, apalagi kalau wali muridnya itu tidak paham dengan bagaimana metode pengajaran seperti itu. Namun tetap kita harus dengarkan, kita evaluasi seperti itu ya teman-teman. Jadi tidak serta-merta kita segera berubah seperti itu ya teman-teman. Siapa tahu sebenarnya metode kita itu sudah efektif. Karena kan yang paling bisa merasakan kita ya teman-teman, makanya kita harus banyak evaluasi dan juga refleksi seperti itu. Opsi yang C, mendengarkan, mengevaluasi dan menyesuaikan metode bila diperlukan. Nah, ini bagus ya teman-teman. Jadi kita dengarkan terlebih dahulu, setelah itu kita evaluasi apakah benar-benar itu tidak efektif diterapkan di kelas kita kepada siswa kita seperti itu. Jika memang tidak, kita menyesuaikan metode bila diperlukan ya teman-teman. Jadi yang dibutuhkan adalah penyesuaian saja, tidak langsung merubah total metode pengajaran kita ya teman-teman. Mana part-part yang dianggap kurang efektif itu saja yang butuh penyesuaian seperti itu. Opsi yang D, bersikap bijak dan menjadikan kritikan sebagai motivasi yang membangun. Nah, di sini bagus sekali kalimatnya positif ya teman-teman. Namun tidak jelas bagaimana aksi nyata kita ya teman-teman. Jadi real actionnya apa? Bersikap bijak saja di sini kan terkesan biasa ya teman-teman, tidak mengandung aksi nyata yang langsung akan kita lakukan seperti itu. Jadi opsi yang D walaupun bagus kurang tepat. Opsi yang E, mempertahankan metode mengajar. Nah, kata mempertahankan ini terkesan negatif teman-teman, karena ketika kita mendapatkan kritikan, kalau memang ternyata kita evaluasi memang kita itu kurang baik ya teman-teman, atau melakukan kesalahan atau kurang tepat seperti itu, alangkah baiknya kita jangan mempertahankan metode kita. Namun seperti di opsi yang C tadi ada penyesuaian ya teman-teman seperti itu. Jadi opsi yang E di sini tampaknya negatif. Jadi yang terbaik di sini adalah opsi yang C. Soal nomor 8, dalam kelas Anda terdapat siswa berkebutuhan khusus yang mengalami kesulitan dalam memahami materi seperti siswa lainnya. Bagaimana cara terbaik untuk menghadapinya? A, memberikan perlakuan yang sama kepada semua siswa termasuk ABK agar adil. B, meminta teman sekelas untuk membantu siswa tersebut secara sukarela atau tersebaya. C, menyesuaikan materi dan metode pengajaran sesuai kebutuhan siswa ABK. D, meminta siswa ABK tetap semangat dan memotivasi bahwa mereka bisa setara dengan siswa lainnya. E, memberikan tugas tambahan agar siswa ABK lebih banyak berlatih mandiri. Jadi opsi yang A,
Memberikan perlakuan yang sama kepada semua siswa termasuk ABK agar adil. Nah, perlakuan yang sama di sini ya teman-teman, walaupun terkesannya akan adil, padahal adil sebenarnya tidak harus sama ya teman-teman. Jadi di situ tujuannya bukan agar adil. Kalau semuanya diperlakukan yang sama, padahal ABK itu sebenarnya harus ada perlakuan khusus ya teman-teman. Maka di situ justru tidak akan sesuai dengan kebutuhan seperti itu. Jadi opsi yang A di sini kurang tepat. Opsi yang B, meminta teman sekelas untuk membantu siswa tersebut secara sukarela atau dengan metode tutor sebaya. Nah, di sini sebenarnya bagus ya teman-teman. Jadi tekniknya bagus seperti itu. Namun untuk siswa ABK terkadang membutuhkan orang dewasa atau orang yang lebih sabar seperti itu ya teman-teman. Kalau menggunakan tutor sebaya mungkin alangkah baiknya jika suatu kelas itu tidak ada siswa ABK-nya seperti itu. Jadi kurang efektif dan efisien jika ada siswa ABK di kelas menggunakan tutor sebaya. Opsi yang C, menyesuaikan materi dan metode pengajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah, di sini bagus ya teman-teman. Jadi sebagai guru penting untuk menggunakan pendekatan yang lebih inklusif seperti memodifikasi materi, penggunaan media yang lebih interaktif atau metode pembelajaran yang lebih fleksibel. Jadi sesuai dengan kebutuhan siswa ya teman-teman, seperti itu, baik siswa yang normal maupun yang ABK seperti itu. Jadi disesuaikan, bukan diperlakukan sama. Opsi yang C di sini bagus. Opsi yang D, meminta siswa ABK tetap semangat dan memotivasi bahwa mereka bisa setara dengan siswa lainnya. Nah, di sini yang aku katakan kalimatnya bagus namun tidak mengandung aksi nyata ya teman-teman. Jadi hanya meminta tetap semangat seperti itu, lalu dengan cara memotivasi. Jadi lebih nyata aksinya opsi yang C dibanding opsi yang D seperti itu. Opsi yang E pasti salah karena di sini tugas tambahan ya teman-teman, apalagi berlatih mandiri. Padahal di situ siswanya adalah ABK, butuh perlakuan khusus. Jadi kurang bijaksana di sini. Yang paling bagus adalah opsi yang C. Soal nomor 9, bagaimana cara terbaik melibatkan orang tua dalam mendukung pembelajaran anak mereka di sekolah? A, mengundang orang tua ketika ada masalah akademik siswa dan mengkomunikasikannya. B, meminta siswa menyampaikan semua informasi kepada orang tua secara berkala. C, mengandalkan laporan nilai sebagai sarana komunikasi dengan orang tua. D, membuat grup paguyuban agar komunikasi dengan orang tua terjalin dengan baik. E, menyelenggarakan pertemuan rutin dan melibatkan orang tua dalam program sekolah. Di sini kata kuncinya adalah cara terbaik dalam melibatkan orang tua. Nah, kita pilih opsi yang paling melibatkan orang tua ya teman-teman. Opsi yang A, mengundang orang tua. Jadi ketika ada masalah akademik saja seperti itu. Nah, di sini kurang tepat ya teman-teman. Berarti kan kalau tidak ada masalah akademik namun ada masalah lainnya tidak akan mengkomunikasikannya dengan orang tua seperti itu. Jadi di sini tidak melibatkan orang tua secara penuh. Opsi yang B, meminta siswa menyampaikan semua informasi kepada orang tua secara berkala. Berarti kan siswa justru ya teman-teman itu kurang efektif dan efisien seperti itu. Jadi tidak langsung berkomunikasi dengan orang tua. C, mengandalkan laporan nilai sebagai sarana komunikasi dengan orang tua. Tidak ya teman-teman. Jadi belum tentu cukup di sini. Opsi yang D, membuat grup paguyuban agar komunikasi dengan orang tua terjalin dengan baik. Nah, mungkin saja bisa dilakukan ya teman-teman. Di sini banyak usaha-usaha yang dilakukan agar bisa menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua. Nah, salah satunya adalah membuat grup paguyuban seperti itu. Opsi yang E, menyelenggarakan pertemuan rutin dan melibatkan orang tua dalam program sekolah. Ini yang aku maksud, kita cari yang paling melibatkan orang tua ya teman-teman. Jadi di sini kan hanya sebatas membuat grup paguyuban saja. Jadi opsi E adalah opsi yang terbaik. Soal nomor 10, Anda mengetahui bahwa salah satu rekan guru sering terlambat masuk kelas dan kurang disiplin. Apa tindakan yang paling profesional? A, mengingatkannya secara pribadi dan memberi masukan secara bijaksana. B, langsung melaporkan kepada kepala sekolah agar segera ditindaklanjuti. C, membiarkan saja karena itu bukan urusan Anda dan untuk menjalin keharmonisan kerja. D, mengkritiknya di depan rekan-rekan lain agar menjadi pembelajaran bersama. E, menegur langsung di depan siswa agar menjadi contoh disiplin di kelas. Nah, di sini teman-teman,
Jadi di sini rekan guru kita yang sering terlambat seperti itu. Jadi opsi yang A mengingatkan secara pribadi dan memberikan masukan secara bijaksana, sejauh ini adalah hal yang positif ya teman-teman. Mengapa secara pribadi? Jadi kita tidak boleh mempermalukan seperti itu. Opsi yang B di sini tidak harus dilakukan terlebih dahulu ya teman-teman. Kita langsung melaporkan kepada kepala sekolah tanpa mengingatkan secara pribadi seperti itu. Opsi yang C membiarkan saja, di sini kata kerjanya negatif ya teman-teman. Kita terkesan cuek dengan lingkungan sekitar seperti itu. Opsi yang D mengkritik di depan rekan-rekan lain, ini mempermalukan. Opsi yang E menegur di depan siswa, bahkan juga mempermalukan. Jadi yang jelas tampak bijaksana dan juga positif itu hanya opsi yang A ya teman-teman. Nah, soal nomor 10 adalah soal terakhir dalam video aku kali ini. Terakhir ada kuis ya teman-teman. Silakan teman-teman mencoba menjawab di kolom komentar. Nanti bisa dicek kembali. Jadi komentar yang benar bahkan bisa ditambah dengan pendapat ya teman-teman, atau alasan yang mendukung seperti itu. Nanti yang terbaik akan aku sematkan. Jadi kuisnya adalah di kelas Anda ada beberapa siswa yang cenderung pasif dan kurang berpartisipasi ketika diskusi. Apa pendekatan terbaik untuk meningkatkan keterlibatan mereka dalam pembelajaran? A menugaskan mereka untuk memimpin diskusi kelas agar terbiasa berbicara di depan umum. B memberikan poin tambahan bagi siswa yang aktif agar mereka lebih termotivasi. C menggunakan metode pembelajaran yang beragam dan menyesuaikan dengan gaya belajar mereka. D memanggil mereka secara individu dan meminta mereka untuk lebih aktif dalam diskusi. E menggunakan model pembelajaran PJBL agar siswa berani mengemukakan ide dalam membuat proyek. Nah, silakan teman-teman, mungkin saja banyak opsi yang positif seperti itu. Namun silakan temukan opsi yang paling baik, yang terbaik, dan juga sesuai dengan konteks soal yang diminta seperti itu ya teman-teman. Nah, silakan teman-teman berlatih. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, comment, and subscribe, dan jangan lupa dijawab kuisnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.